Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3 Granada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun belajarnya dari rumah, tetap semangat ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masuk tema 3 subtema ketiga, yaitu materinya tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Nah, coba kalian perhatikan gambar hewan-hewan yang ada di sini. Nah, hewan apa saja ya? Ayo sebutkan. Ya, ada kambing, ada bebek, ada sapi, dan juga ada domba. Nah, anak-anak tahu tidak? Kira-kira hewan-hewan ini berkembang biak dan bertumbuhnya itu dengan cara apa ya? Ayo sebutkan. Bertelur atau melahirkan ya? Ya, kita akan pelajari bagaimana pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan-hewan ini. Yuk, mari sama-sama kita. Perkembangbiakan hewan. Nah, kalian sudah tahu perkembangbiakan itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunannya. Cara perkembangbiakan setiap hewan itu berbeda-beda ya nak ya. Nah, antara lain apa saja ya? Ya, yang pertama bertelur ya. Ada yang hewan itu berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut juga ovipar. Ovipar. Nah, contohnya itu ada ikan, ayam, kupu-kupu, katak, dan lain sebagainya. Kemudian selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak itu dengan cara melahirkan atau disebut juga vivipar. Nah, contoh hewannya itu apa? Nah, ada kucing, kuda, sapi, kambing, gajah, dan paus ya. Bertelur melahirkan, namun ada juga hewan yang berkembang biaknya dengan cara keduanya. Wah, disebut apa ya? Ya, hewan yang bertelur dan melahirkan itu disebut ovovivipar. Nah, hewan tersebut bisa bertelur. Nah, bertelurnya itu menetas di dalam tubuh induknya. Lalu, induknya itu akan mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contohnya kadal, hiu, ikan pari, dan ular boa. Subhanallah ya, Allah menciptakan begitu berbagai jenis ya makhluk hidup cara berkembang biaknya. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan, dan ada yang keduanya ya, bertelur dan melahirkan. Maha besar Allah ya nak ya, yang telah menciptakan makhluknya. Oke, selanjutnya pertumbuhan pada kucing. Kita akan lihat bagaimana pertumbuhan pada kucing. Ya, kucing itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kucing juga itu di setiap tubuhnya itu ditumbuhi dengan rambut. Ya, disebut rambut ya, tapi bisa juga kita sebut bulu-bulunya itu ya. Kemudian kucing itu bernapas dengan paru-paru. Bagaimana daur hidupnya atau perkembangan kucing itu? Nah, kucing dewasa itu biasanya akan melahirkan ya. Nah, dia melahirkan anak kucing. Nah, anak kucing ini akan tumbuh menjadi kucing muda ya. Setelah beberapa bulan kemudian kucing muda ini akan tumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Nah, kalian yang sudah punya kucing nih, binatang piaraan kucing, pasti kalian bisa melihat bagaimana perkembangan kucing ya. Dari dia melahirkan, beranak, kemudian
anak kucing menjadi kucing dewasa, dan kucing muda, kucing dewasa ya. Kalian bisa lihat daur atau perkembangan hidup kucing ya. Kemudian kita juga akan melihat pertumbuhan pada ayam. Hewan ayam, bagaimana pertumbuhannya? Ya, kalian sudah tahu ya. Ayam itu pertama dari bertelur ya. Kemudian telurnya itu akan menetas menjadi anak ayam ya. Kemudian tumbuh lagi menjadi ayam muda, dan ayam muda ini akan tumbuh terus berkembang dia menjadi ayam dewasa. Nah, ayam ini kemudian selain bertumbuh dia juga memiliki 2 kaki ya. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Nah, ayam mengalami perubahan bentuk dari telur sampai ayam dewasa. Kenapa? Karena setiap hari itu ayam diberi makan dan minum supaya tubuhnya terus berkembang menjadi ayam dewasa dan sehat, sehingga nanti bisa kalian makan ya dagingnya. Yaitu pertumbuhan pada ayam. Nah, selanjutnya kita lihat pertumbuhan pada kupu-kupu. Bagaimana ya? Nah, ini adalah daur hidup kupu-kupu. Ada lagunya ya. Gimana? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, itu lagunya ya. Jadi kita lihat gambar di samping itu menunjukkan gambar daur hidup kupu-kupu. Nah, setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Pertama dari telur ya nak ya. Tuh, pertama dari telur. Nanti telurnya akan menetas menjadi ulat. Nah, ulat ini kemudian akan memakan daun-daun ya, sehingga tubuhnya menjadi besar. Nah, kemudian ulat akan mencari tempat untuk berdiam diri. Nah, setelah berdiam diri, baru dia akan menjadi kepompong. Nah, kepompong ini seperti yang di gambar nomor 3 itu, seperti itu ya nak ya, dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan agak keras ya, supaya bisa melindungi ulat yang sedang berpuasa ini. Biasanya ulat ini tidak makan itu selama 7-20 hari. Wah, subhanallah ya, ternyata ulat juga berpuasa ya nak ya. Nggak mau kalah nih ulatnya. Nah, setelah beberapa hari itu, kemudian kepompong akan mengeluarkan si ulat tadi ya, tapi sudah berubah bentuknya menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Subhanallah. Inilah pertumbuhan kupu-kupu ya. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut. Pertumbuhan kupu-kupu ini juga disebut metamorfosis ya. Tuh, subhanallah, Allah menciptakan dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu yang cantik. Ini pertumbuhan kupu-kupu. Selanjutnya kita akan lihat pertumbuhan nyamuk. Wah, bagaimana nyamuk pertumbuhannya? Daur hidupnya nyamuk? Ya, nyamuk kita lihat itu memiliki daur hidup sama seperti hewan lain ya. Dimulai dari telur. Kemudian tapi telur nyamuk ini dia biasanya hidupnya di atas air ya. Kemudian ketika sudah menetas, telurnya ini menjadi jentik-jentik nyamuk ya. Jentik-jentik ini berubah menjadi apa nah? Menjadi pupa. Ya, setelah beberapa waktu nanti baru pupanya ini akan berubah menjadi nyamuk ya. Kemudian nyamuknya inilah ya yang bisa menyebabkan penyakit apa? Demam berdarah ya. Tapi beberapa jenis nyamuk aja ya yang menyebabkan demam berdarah. Tentu kalian sudah tahu nyamuk apa itu? Nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, ini dia perkembangan nyamuk ya. Nyamuk ini berkembang biak biasanya di air ya. Jadi kalian harus rapi-rapi di rumahnya, jangan sampai ada genangan air. Nanti kalau banyak genangan air akan banyak nyamuknya rumahnya ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat pertumbuhan katak. Nah, seperti apa pertumbuhan katak?
Nah, ini dia. Lihat gambarnya. Pertama telur katak. Wah, telur katak banyak ya. Ya, katak itu kalau bertelur itu telurnya sampai banyak ya, sampai ribuan ya. Kemudian setelah bertelur ini dia akan menetas menjadi berudu ya, atau kecebong kita menyebutnya. Kecebong ini tidak memiliki kaki ya. Ketika dia jadi berudu ini dia bernapas dengan insang ya. Makanya dia bisa berenang ya nak ya di air. Akhirnya ketika dia terus tumbuh menjadi katak muda akan muncul apa nak? Kaki ya. Setelah muncul kaki dan katak dewasa, akhirnya dia akan bernapas dengan paru-paru ya. Ekornya juga nanti akan menghilang lama-lama ya. Jadi tumbuhlah katak dewasa seperti itu. Jadi dari telur, kecebong, kemudian dia kecebongnya akan berkaki, kemudian tumbuh menjadi katak muda, dan akhirnya menjadi katak dewasa. Ini adalah pertumbuhan pada katak ya. Siapa yang suka main katak? Ayo kecebong ya. Kayak Upin ya, Upin Ipin ya, main kecebong ya. Oke anak-anak, ini pertumbuhan pada katak. Nah, alhamdulillah sudah beberapa hewan yang sudah kita ketahui pertumbuhan dan daur hidupnya. Jadi kesimpulannya apa ya? Ya, kesimpulannya adalah bahwa hewan itu berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut ovivar, kemudian melahirkan vivivar dan ovovivivar, bertelur dan melahirkan. Nah, kesimpulan berikutnya adalah semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup dari lahir atau menetas hingga tumbuh menjadi dewasa. Oke anak-anak, ini kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan untuk lebih jelasnya silakan kalian pelajari dan buka bukunya dan dibaca-baca. Boleh kalian baca buku tematiknya, boleh kalian baca buku sains atau buku pengetahuan umum lagi yang lainnya ya, agar menambah wawasan kalian ya. Oke, anak-anak hebat, demikian dulu penjelasan dari Miss. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.